Vietnam tersebut melaporkan bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI kepada Sandy Walsh serta rencananya Saint Patinama dan Jody Amat penyakit timnas Indonesia U19 belum bisa diobati Sintayong. Timnas Indonesia U19 ditahan imbang Persis Solo dalam laga uji coba di Stadion PT IGA. Di laga ini, Sintayong mencoba semua pemain untuk dilihat perkembangannya. Uji coba ini bagian dari persiapan mengikuti kualifikasi Piala AFC U20 2023 pada 14 hingga 18 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dengan hasil ini, penyakit timnas Indonesia U19 belum bisa diobati oleh Sintayong. Penyakit yang dimaksud adalah kesulitan skuad Garuda Nusantara membobol gawang tim yang levelnya setara atau di atas mereka. Sebelum turun di Piala AFF U19 2022 pada 2 hingga 15 Juli 2022, Timnas Indonesia U19 juga menggelar laga uji coba. Tercatat, Timnas Indonesia U19 menggelar laga uji coba kontra Persija U20 dan Bayangkara FC. Hasilnya, dalam dua laga tersebut, Timnas Indonesia U19 gagal mencetak gol. Setelah bermain 0-0 dengan Persija U20, skuad Garuda Nusantara kalah 0-1 dari Bayangkara FC. Ternyata saat turun di Piala AFF U19 2022, kesulitan Timnas Indonesia U19 untuk membobol gawang lawan saat menghadapi tim selevel masih berlanjut. Terbukti di fase grup, Timnas Indonesia U19 hanya bermain 0-0 saat bersua Vietnam dan Thailand. Hasil 0-0 kontra Vietnam dan Thailand itu juga yang memaksa Timnas Indonesia U19 tersingkir dari Piala AFF U19 2022. Padahal jika sanggup mencetak gol atau memenangkan satu laga di antara dua pertandingan di atas, Timnas Indonesia U19 bakal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2022. Sekarang harapannya Sintayong segera menyelesaikan masalah di atas, sebab sebentar lagi atau pada 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan turun di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Untuk mematangkan strategi, masih ada dua laga uji coba yang dijalani Timnas Indonesia U19. Sebut saja kontra Persija Jakarta U20 pada Senin 5 September 2022 dan Kalteng Putra 3 hari berselang. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia percuma naturalisasi pemain Eropa. Media Vietnam kembali memberikan komentar terhadap Timnas Indonesia terkait dengan proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jody Amat jelang Piala AFF 2022. Sebagaimana diketahui, naturalisasi dari Sandy Walsh sudah disetujui oleh DPR dan tinggal menunggu waktu untuk bisa bermain bersama skuad Garuda. Kendati demikian, media Vietnam malah meragukan kekuatan baru yang dimiliki oleh anak asuh Sintayong setelah bergabungnya beberapa pemain baru. Media Vietnam tersebut melaporkan bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI kepada Sandy Walsh serta rencananya Saint Patinama dan Jody Amat adalah hal yang percuma. Ditambah lagi, meski melakukan naturalisasi pemain-pemain dengan kualitas yang baik, media tersebut juga mengungkapkan skuad Merah Putih tetap tidak bisa mengalahkan Thailand. Meski begitu, media itu mengakui persiapan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2022 akhir Desember nanti terbilang cukup baik. Secara umum masih terlalu dini untuk menilai kekuatan tim Indonesia di Piala AFF 2022. Tulis surat kabar media Vietnam. Namun secara teori jelas tim ini mempersiapkan diri dengan cukup baik, terutama penguatan kekuatan untuk menuju juara Piala AFF pertama kali dalam sejarah. Pada turnamen yang akan datang, tim Indonesia sepenuhnya mampu bersaing memperebutkan gelar juara dengan kandidat kuat seperti Thailand atau Vietnam. Lanjut laporan tersebut. Namun, meski begitu, Sandy Walsh sendiri mengaku senang atas hasil positif yang ditujukan oleh Indonesia untuk melakukan naturalisasi kepadanya. Alasan Sintayong utamakan AFC Cup U20 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U19 tak lama lagi akan melakoni kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia U19 yang dikeblang Sintayong akan melakoni kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14 hingga 18 September 2022 mendatang. Ini dapat menjadi momentum pelatih asal Korea Selatan itu untuk mengulangi kesuksesan timnas senior. Guna tampil maksimal di kualifikasi Piala Asia U20 2023,
Timnas Indonesia U19 telah menjalani pemusatan latihan atau TC yang telah digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022. Sintayong benar-benar menggembleng para pasukan muda merah putih yang masih terlihat grogi dan tidak percaya diri. Pelatih berusia 52 tahun itu ingin skuad muda Garuda Nusantara tetap bekerja keras guna mengikuti jejak timnas senior. Pada Juni lalu, pelatih asal Korea Selatan menyatakan siap fokus menangani timnas U19 Indonesia sesuai dengan permintaan PSSI. Khususnya untuk membuat Garuda Muda lolos kualifikasi Piala AFC Cup U20 2023. Dengan begitu, sepak bola Indonesia diharapkan bisa semakin berkembang. Juru taktik yang pernah menukangi timnas Korea Selatan itu menegaskan bahwa dirinya siap menunaikan mandat PSSI meski mengaku lelah karena padatnya kegiatan timnas muda dan timnas senior. Meski begitu, Sintayong tetap termotivasi dan berambisi untuk peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Pada kualifikasi mendatang, timnas Vietnam akan menjadi lawan terberat Garuda Muda di grup F. Akan tetapi, timnas Indonesia U19 harus tetap mewaspadai timnas Hong Kong dan juga Timur Leste. Karena telah melakukan persiapan sejak 25 Agustus 2022, timnas Indonesia U19 harus segera melupakan kegagalan di Piala AFF 19 2022 beberapa waktu lalu. Kini, mereka harus fokus membawa Garuda Muda terbang di kancah Asia.